Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya. Salam kenal dari saya Lintang Junior. Ya, untuk kalian yang baru gabung, semoga kalian betah ya. Semoga kalian bisa mencerna video ini. Dan untuk kalian semuanya, saya doakan sehat selalu, dimurahkan rezekinya yang halal, dan dijauhi dari mara bahaya. Dan yang belum menikah, semoga cepat menemukan jodohnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membuat konten tentang khodam naga ya. Mungkin orang lain sudah membuatkan penjelasan tentang ciri-ciri orang yang mempunyai khodam naga ya, tapi di sini bagi saya nggak lengkap bila kita tidak mengupas semuanya. Yang khodam harimau kumbang, yang loreng, yang harimau putih atau mau bodas, terus sama ular, itu udah saya buatkan video-videonya. Tapi kalau nggak bikin video tentang khodam naga mungkin kurang gitu loh, jadi kurang lengkap bahasanya. Jadi saya akan membuat video tentang khodam naga, ciri-cirinya. Ini mau pria ataupun wanita gitu. Jadi buat kalian dipahami, ini versi saya, apa yang saya tahu ya. Ini versi saya langsung, tidak memakai teks ya. Tidak memakai teks atau saya tulis dulu baru saya bicara ke kalian. Tidak, saya tidak seperti itu. Jadi ucapan ini atau wawasan ini bukan dari saya pribadi gitu loh. Jadi ada sesuatu yang memberitahu gitu. Jadi saya, walaupun saya bikin video ke kalian, menjelaskan ke kalian, tapi saya juga pun berkomunikasi gitu. Jadi insya Allah ini real ya, tidak pakai skenario atau tulis tangan, dan saya langsung berkomunikasi dengan sosoknya gitu loh. Jadi sosoknya tuh yang dimaksud saya itu seperti apa, kok bisa berkomunikasi dengan sosok naga atau khodam naga gitu, siapa yang punya. Nah, jadi sebelum saya melakukan rekaman ini, terlebih dahulu saya melakukan sesuatu, kalau bahasa kerennya itu ritual mungkin ya. Mohon maaf ya kalau bila suara saya kecil, karena lagi nggak sehat juga ya, jadi agak sedikit nggak, kurang fit lah bahasanya, karena banyak kerjaan juga ya, seperti itu. Untuk kalian yang baru gabung, monggo disimak. Dan lagi untuk yang tidak percaya dengan adanya jin atau bangsa gaib, atau yang mengharamkan mempunyai khodam, silahkan kalian lebih baik tidak usah nonton video ini. Karena kenapa? Jika kalian tidak percaya dengan adanya dunia gaib, dan bila kalian mengharamkan orang yang mempunyai khodam ya, tanpa kalian belajar atau dasari itu khodam seperti apa, dicari tahu, itu lebih baik kalian mundur. Karena kenapa? Takutnya kalian berkomentar yang tidak pantas, yang membuat celaka diri kalian. Maksudnya dari celaka itu, kalian berkomentar dengan kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang lain. Nah, lebih baik kalian tidak usah nonton. Sebelum saya melakukan atau berbicara langsung, saya mohon bantuannya untuk kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe, di like, dan di share juga. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Jadi insya Allah nanti ada live lagi, kita entah itu live tanya jawab seputar dunia gaib, entah itu live pengobatan jarak jauh ya. Itu makanya untuk kalian jangan sampai ketinggalan
dengan cara di subscribe dan tombol loncengnya itu diaktifkan. Jadi dimana saya live, kalian itu bisa tahu gitu loh. Dan saya pun minta dukungannya dari kalian agar subscribe ini bisa sampai 30.000. Kenapa? Karena di saya berbicara sedikit, saya minta bantuan ke kalian. Di YouTube ini ada namanya sekarang sistem membership ya. Membership itu di samping subscribe ya, tulisan subscribe tuh di kalian yang warna merah, di sampingnya itu ada bacaan gabung. Nah, nanti setelah persyaratan dari pihak YouTube 30.000 subscriber itu udah tembus, nanti insya Allah bacaan gabung itu akan mulai. Nah, tujuannya itu kalau udah sampai, jika kalian ingin konsultasi lebih dekat, lebih sering tanya jawab dengan saya gitu kan, itu kalian bisa ikuti caranya di pencet tombol gabungnya. Tapi untuk sekarang belum ada karena belum sampai 30.000 subscriber. Jadi saya minta bantuannya dari kalian dengan hati yang ikhlas. Semoga bantuan kalian mendapatkan pahala yang besar, karena segala sesuatu kalau diawali dengan baik pasti hasilnya pun baik gitu loh ya. Untuk kalian yang tidak mengerti tujuan saya membuat channel ini, silahkan ditonton video-video saya yang lebih dulu ya, agar kalian paham, agar kalian tidak berburuk sangka gitu. Jadi kalian jangan langsung mengklaim seseorang itu jika kalian melihat baru kenal. Nah, jangan mengklaim yang tidak baik, tapi kalian harus belajar dulu atau menilai sebelumnya gitu loh. Jadi kalian punya data tuh dari kejadian sebelumnya, atau kenal orang itu dari orang lain, kalian bisa menilai lebih daripada kalian langsung bertatap muka langsung kalian nilai. Itu belum tentu sesuai ya. Kita mulai. Mohon maaf kalau kepanjangan ya, karena saya menjelaskan dan saya perlu bantuan kalian dengan hati yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak usah ya, karena saya tidak perlu kalian para viewers ya, atau penonton berkomentar yang tidak pantas. Bukan saya rugi, tapi kalian yang rugi. Kenapa? Tanpa didasari kalian pun berbuat yang merugikan diri kalian sendiri ya. Kalau bahasanya kasar, menyinggung hati seseorang kan itu kan tidak baik ya. Di agama pun itu hal perkara yang buruk atau mendapatkan ganjaran dosa ya. Dosa ya. Jadi saya harap lebih baik hindari, kalau tidak ikhlas jangan, oke? Biar berkah gitu. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mau disimak. Orang yang mempunyai khodam naga, yang pertama, orang itu akan bijak ya. Orang itu akan bijak. Jadi di mana orang itu katakanlah penguasa atau direktur atau bos atau kepala rumah tangga atau yang raja gitu, itu orang ini akan bijaksana ya, menjalankan suatu tugas, berbicaranya pun itu akan bijak gitu. Nah, saya begini bukan berarti saya gelagapan atau kayaknya nggak pantas gitu lah, bukan. Karena saya bilang tadi dari awal saya berkomunikasi langsung gitu loh, jadi saya menjelaskan sambil berkomunikasi gitu. Jadi saya perlu bahasa itunya tuh detik atau loading atau delay sedikit gitu. Yang kedua, orang ini akan bijaksana dan berwibawa gitu loh. Jadi yang pertama itu bijaksana, yang kedua ini berwibawa. Wah, badannya itu rata-rata berisi, tidak ada yang kurus ya. Kenapa berisi itu? Karena efek dari kewibawaan ya. Wibawa, pancaran auranya pun sangat luar biasa ya. Setiap orang yang melihat dia itu akan merasa kagum ya. Entah itu karena ucapannya yang bijak, entah itu karena kelakuannya gitu loh. Yang ketiga, nah ini orang ini akan mempunyai bahasanya itu IQ yang sangat tinggi ya. Pokoknya IQ-nya itu sangat di atas rata-rata.
sangat jenius lah bahasanya. Pokoknya dia itu bisa memecahkan suatu permasalahan yang sangat rumit gitu. Jadi sosok ini yang punya khodam ini sangat luar biasa, udah mah bijak ya, udah mah berwibawa dan jenius gitu, sangat luar biasa. Karena kenapa? Sangat jarang sekali yang memiliki gitu loh. Dan khodam naga ini bukan dicari ya, bukan dicari dalam arti kita harus mencari diisi orang lain yang dimasukkan ke kalian. Jadi misalnya contohnya kalian ke spiritual atau ke orang lain yang bisa ya, yang mengerti dunia spiritual, terus kalian diisi badannya, itu tidak. Kalau khodam ini tidak. Khodam ini akan datang sendiri. Yang kedua turunan, yang ketiga ini bisa di barang pusaka ya, bukan diisi oleh orang lain. Karena kenapa? Khodam ini ya, khodam naga ini sesuatu khodam yang sangat spesial ya bagi saya, karena tidak bisa dipaksa dan bukan sembarang kalangan orang yang awam, karena powernya itu sangat luar biasa. Bila orang awam mempunyai khodam ini, itu bahasanya tuh bisa gila ya, gila. Kenapa? Karena bisa dikendalikan bahkan ya. Orang awam bila ketemu misalnya mempunyai khodam naga, itu orang awam ini bisa gila. Kenapa bisa gila? Karena powernya atau energinya ini sangat luar biasa. Yang orang awam ini tidak punya bekal, tidak punya basic, yang tidak punya dari tubuhnya belum siap, tiba-tiba datang sosok yang powernya luar biasa, gimana nggak oleng gitu kan, bisa gila. Nah, jadi khodam naga ini hanya orang tertentu ya, hanya orang tertentu. Nah, dan rata-rata ya, khodam naga ini lebih banyak ya, lebih banyak berdiam tempat itu di laut dan di pergunungan ya, di pergunungan. Jadi biasanya itu di laut, di dunia gaibnya itu kerajaan laut biasanya. Yang kedua di pergunungan. Kenapa tidak ada di daratan atau hutan? Ya, hutan yang datar ya, maksudnya bukan pergunungan ya, hutan yang datar. Nah, itu karena sosok ini sangat luar biasa. Dan ini ibaratnya apa ya? Banyak orang yang mencari tapi tidak hasil. Gitu loh, tidak hasil. Karena kenapa? Khodam naga ini powernya tuh sangat luar biasa. Biasanya itu para raja zaman dahulu ya, itu melakukan suatu tirakat di atas gunung, kalau enggak di laut. Sampai kadang ada yang sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun dia tirakat sampai 2 tahun. Kenapa? Karena luar biasa. Tahayul, gak percaya ya monggo silahkan. Dan saya pun tidak tidak memaksa kalian untuk percaya, tapi setidaknya saya langsung memberikan secara real. Percaya atau tidak itu balik lagi ke diri kalian. Oke, saya terusin. Dan lebih dominan khodam naga ini dimiliki oleh lelaki ya, oleh lelaki. Dan selanjutnya minusnya itu, minus ya, yang tadi kita bicara itu positifnya ya, atau yang plusnya. Sekarang kita bicara yang minusnya, kekurangannya ya. Bila mempunyai khodam naga ini, dia ini akan selalu dimaki atau dicaci, dipitnah, dikucilkan. Bahkan di keluarganya pun akan dikucilkan, dianggap remeh. Itu cobaannya atau godaannya, katakanlah pahitnya, itu minusnya. Tuh. Tapi nama beliau yang memiliki akan harum
di luar gitu, entah itu di luar kampungnya, di luar pulaunya, pokoknya orang lain lah di sekitarnya, itu nama beliau itu akan harum di luar gitu, tapi akan buruk di sekitar gitu, dianggap buruk, bahkan bisa sampai fatal, dibulinya gitu loh, di seujonnya begitu, ini cobaannya. Karena ya itu tadi, setiap ada kebaikan pasti mempunyai suatu keburukan. Setiap orang sakti pasti punya kelemahannya, karena sifatnya manusia walaupun sempurna, tapi ada yang lebih sempurna, yaitu yang maha kuasa. Oke. Saya pamit undur diri. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf karena di sini saya hanya berbagi wawasan ke kalian, apa yang saya tahu, maka saya akan share ke kalian, dan insya Allah menjadi suatu manfaat, wawasan baru untuk kalian. Dan di sini saya bilang, saya bukan orang sakti atau orang yang luar biasa. Saya di sini hanya manusia biasa yang masih sama-sama kita belajar gitu loh. Saya pun perlu belajar gitu. Jadi jangan berpikir saya ini orang yang luar biasa atau sakti ya. Saya hanya manusia biasa yang selalu ingin belajar. Dan tentunya di mana saat kita belajar, yang dari pengalaman saya akan saya share ke kalian, semoga ada hal yang bermanfaatnya, insya Allah ya. Segala sesuatu bila kita berpikir secara positif itu akan menjadi suatu yang sangat bermanfaat. Tapi kalau kalian berpikir yang negatif, wah itu celaka ya, celaka untuk diri kalian sendiri. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.